Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, semoga Anda semua sehat dan bahagia. Nggak pernah susah, nggak pernah sulit, nggak pernah menderita, nggak pernah repot, nggak pernah merasa nggak nyaman. Bayangin, ini terjadi pada anak Anda. Tegakah Anda melepas anak Anda menjadi susah? Pasti tidak ya. Inginkah Anda mempersulit anak Anda? Pasti tidak. Apakah Anda ingin bikin anak Anda repot dalam sekolahnya, dalam urusannya? Apakah Anda ingin anak Anda nggak nyaman? Pasti tidak. Demikian juga yang terjadi dengan anak buah Anda, bawahan Anda, karyawan-karyawan Anda, atau mungkin adik Anda sendiri. Jadi teman-teman, kadang-kadang yang namanya kesulitan, yang namanya kesusahan, itu harus mereka alami. Karena yang namanya bisa melewati kesulitan, bisa melewati kerepotan-kerepotan, bisa mengatasi perasaan gak nyaman, itu harus dirasakan, tidak bisa di teori saja. Ini saya bacakan, saya bacakan aja. 1% Indonesian Life School, Rebecca Meliani Sembiring, ini yang menulis di blog. Judulnya, Harga Diri dan Percaya Diri. Ya, ini beda nih ya. Harga diri dan percaya diri. 1. Ketika kita melihat orang berhasil memenangkan sebuah lomba, bayangin nih, ketika orang berhasil promosi jabatan, berprestasi, bayangin, kita melihat ya, ini kita yang melihat, bukan kita yang berhasil, kita melihat. Kamu pasti kagum atas kepedeannya si juara tersebut, kepercayaan dirinya. Kamu pasti bilang begini, atau dalam hati, pasti orang-orang di sekitarnya menghargai atau melihat dirinya sangat berharga. Bapaknya, istrinya, bangga dia menghargai si juara tadi. Ya kan? Memandang dirinya berharga. Tapi teman-teman, justru si juaranya itu, si berprestasinya itu tadi, orangnya itu, yang dia mengejar titel, yang dia itu mengejar penghargaan, yang dia mengejar pengakuan resmi, sertifikat penghargaan, itu memandang dirinya tidak berharga. Yakin saya, semakin orang sudah juara, mereka bilang, di atas ada langit, Pak. Jadi semakin dia memperoleh juara, dia semakin berusaha untuk naik lagi. Padahal dia menaiki di berikutnya. Seperti itu. 2. Kepercayaan diri. Percaya diri terhadap keyakinan diri.
percaya diri terhadap kemampuan diri gitu, diperoleh dari kepercayaan diri ini ya dari pengalaman, bukan dari teori, bukan dari doktrin, bukan dari contoh-contoh saja, tapi harus dia praktekkan. Mbak, Dek, kamu harus bisa berenang. Itu nggak bisa dibaca, Pak. Cara berenang yang baik, pertama, membeli pakaian renang. Tanpa Anda beli pakaian renang, Anda nggak bisa cari kolam renang. Berarti Anda harus cari kolam renang. Terjunlah ke air. Anda tidak terjun ke air, Anda nggak bakalan bisa berenang. Demikian juga menjahit, bermain bola, bekerja di kantor. Itu bukan teori. Itu bukan study, itu learning. Jadi harus dipraktekkan. Belajar yang merupakan learning, bukan study. Jadi itu bukan hanya teori, bukan hanya doktrin, bukan hanya contoh. Itu kayak gitu tuh bagus tuh. Tapi kamu lakukan. Ya kan? Realita. Ini yang namanya percaya diri. Ya. Menyelesaikan tantangan-tantangan itu dia rasakan tadi. Meraih peluang-peluang gitu. Ada peluang, ambil itu. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Nah ini kenapa tadi saya bilang, pernahkah Anda melihat anak Anda kesulitan memecahkan persoalan? Jadi jangan diselesaikan oleh bapaknya. Biar anak itu menyelesaikannya sendiri. Nanti setelah selesai, dia akan merasa percaya diri. Oh ternyata aku bisa menyelesaikan persoalan dengan teman saya yang nakal gitu. Nggak apa-apa aja. Dia pulang nangis. Pak, si Badu nakal pak. Saya dipukuli. Jangan bapaknya yang maju. Nanya aja, si Badunya itu gede apa enggak? Gede pak, lebih gede dari saya. Ini bawa kayu. Pulang, kembali lagi. Lawan lagi pakai kayu. Tapi yang maju anaknya, bapaknya jangan. Karena begitu ada proteksionisme, ada perlindungan, itu yang akan melemahkan anak Anda. Tanggung jawab ketika terjadi kegagalan. Ini kan kita nggak rela melepas, tidak ingin melihat anak kita gagal, mau masuk PNS, harus pakai uang pak, 200 juta, nyoh, keluarin, biar anak saya masuk. Akhirnya, anak saya jadi terprotek oleh Anda, tidak ada tanggung jawab, tidak merasakan tantangan untuk tes masuk, sulitnya antri untuk tes gitu ya, harus berangkat ke Jakarta bolak-balik gitu, biar sendiri aja dia cari. Yang penting kita udah nyangoni dia, ngaji dia gitu. Saya nggak punya sampel ya, saya cuman kemarin dapat 2, yaitu, dan ini contohnya kecil-kecil aja. Arman, bukan Arman Maulana ya. Kalau Arman Maulana kan itu gigi, ya, penyanyi itu. Ini Arman Hartono. Bapaknya adalah Robert Budi Hartono. Kakak berarti dengan Michael Bambang Hartono. Orang terkaya. Entah nomor 3 atau nomor 2, saya nggak tahu. Itu pernah pak, sepatunya ngelokop mangap gini, dia balut pakai lakban. Itu Arman Hartono pak. Anda paling nggak tega ya kayak gitu.
nangis Anda mungkin. Itu contoh ekstrimnya aja, karena ini viral di media. Silakan Anda cek Arman Hartono lakban sepatu itu. Kedua, Sudamek. Sudamek itu siapa? Bos kacang Garuda. Pernah dibully karena miskin awalnya. Kecil dibully, remaja dibully. Kuliah, dia suka sibuk. Kemudian lulus, dia kerja di mana? Tidak di Garuda. Dia bekerja di PT Gudang Garam Kediri, Pak. Dia memang sengaja meninggalkan perusahaan warisan ayahnya. Entah kenapa nggak tahu, tapi akhirnya keluarga dia kecewa. Nah, dari Kediri, dia akhirnya ikut salah satu teman namanya Sutanto Johar. Sutanto Johar itu adalah eksekutifnya Salim Group. Nah, setelah dia mendapat pengalaman dan prestasi dari luar, dia baru kembali ke Kacang Garuda di Pati, Pak, Jawa Tengah. Nah, semula sebelum dia datang itu hanya mengelola kacang tanah. Setelah Sudamek masuk, itu dia terpancing, terinspirasi dengan pesaing-pesaing kacang yang sudah canggih-canggih. Akhirnya dia benahi bisnis keluarga menjadi sebuah bisnis yang profesional. Nah, hari ini itu Kacang Garuda sudah berkembang. Tidak hanya kacang, tapi juga ada biskuit, ada jelly, ada makanan ringan. Omsetnya udah sekian miliar dan dia juga termasuk orang terkaya di Indonesia. Jadi, yang namanya kesusahan, yang namanya kesulitan, yang namanya penderitaan, yang namanya kerepotan, yang namanya tidak nyamanan, itu adalah harus Anda tanamkan ke anak-anak Anda dan anak buah Anda. Bukan untuk menyengsarakan mereka, bukan untuk membuat mereka menderita. Tapi saya bilang tadi, kesulitan bisa mengatasi. Itu adalah learning. Penderitaan bisa naik, bisa bangkit. Itu adalah learning. Tidak bisa diteorikan saja. Jangan kayak Bapak, nak. Bapak dulu menderita, sekarang udah kaya. Jadi Bapak tidak ingin kamu menderita kayak dulu kayak Bapak. Ya. Jadi pede dan berhasil juga saling seperti apa ya? PD berhasil, PD berhasil, PD berhasil gitu. Jadi seperti gergaji lah gampangnya gitu. Jadi seperti orang naik gunung, seperti orang panjat tebing. Jadi dia berhasil menaiki pemberhentian pertama, dia PD. Oh, saya bisa. Dia naik lagi ke pemberhentian kedua. Oh, saya bisa naik lagi. Itu PD berhasil, PD berhasil. Jadi tidak bisa kalau tidak dicoba dengan keberhasilan, itu dia tidak akan pede, tidak akan lahir kepedean gitu. Nah, Pak, kalau yang pertama kali gimana, Pak? Pertama kali itu dengan keberanian, berani mencoba hal baru, banyak ketidakpastian. Kita kan rata-rata kan minta banyak kepastian. Itu penyakitnya pegawai-pegawai kita. Mbak, ini tolong sampaikan ke Jakarta, Pak. Itu yang nganter siapa, Pak? Naik bis kan bisa, Pak, bawa barang ini sampai ke Jakarta. Naik bis ke Semarang, pindah ke yang jurusan Jakarta, atau naik bis yang langsung Jakarta.
Mbak, ini tolong selesaikan. Malam ini harus selesai. Besok jam 8 udah di meja saya. Pak, laptopnya mana, Pak? Ya kan? Apa bisa, Pak, semalam, Pak? Jadi kita justru mencari kepastian ketika kita diberi tugas. Padahal yang namanya pengusaha mencoba produk baru, mencoba cara baru, mungkin mencoba orang baru, itu tidak ada kepastian. Apakah dengan produk baru ini pasti laku? Apakah dengan cara-cara yang baru ini pasti laku? Apakah dengan orang baru ini pasti berhasil? Jadi keberanian. Jadi kalau hal baru, berani aja. Kenapa berani? Kalau paradigmanya orang marketing atau orang peneliti, orang inventor itu, ini saya coba, bisa gagal, bisa berhasil. Tapi kalau tidak pernah saya coba, tidak akan pernah ada keberhasilan gitu. Nah, itulah yang namanya percaya diri. Beda dengan harga diri. Harga diri itu seperti secarik uang tunai, katakanlah 100.000. Ini kalau secarik uang tunai ini berharga 100.000. Oke, lalu uang ini saya cross, saya lagi sudah kusut kan, harganya berapa? 100.000. Saya jatuhkan, saya injak-injak, saya ambil, harganya berapa? Tetap 100.000. Jadi yang 100.000 tetap 100.000, tidak akan berubah. Tidak perlu dipuji-puji, tidak perlu dikasihani, tidak, harga sudah 1.000, itu harga diri gitu. Jadi yang lebih penting, jangan harga diri karena misalnya turun Ari itu anaknya dosen, berarti otaknya encer. Jangan. Jadi berdasarkan diri sendiri aja. Oh, Pak Ari itu anaknya kiai gitu. Itu kan bapaknya yang kiai. Wah, Pak Ari ini anaknya profesor. Itu kan bapaknya yang profesor. Ah, bapak kamu itu CEO, Chief Executive Officer. Itu kan bapaknya. Anaknya kan belum tentu. Saya punya warna sendiri. Saya seniman kok gitu. Jadi harga diri versus percaya diri sama-sama penting. Tapi harga dirinya jangan salah. Jangan harga diri karena keturunan. Jangan harga diri karena DNA, katakanlah gitu ya. Oh, ini Gus ini. Gus berarti kan anaknya kiai. Itu jangan karena Gusnya. Tapi kontennya ada enggak gitu. Itu harga diri yang benar. Harga diri yang benar itu. Jadi seperti Anda konsen di tugas Anda yang pokok, kemudian ini tugas saya. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari saya. Saya sudah 10 tahun menangani HRD misalnya. Kalau ada orang yang mau ngutik-ngutik posisi saya, harus berhadapan dengan saya. Karena untuk HRD di perusahaan ini, urusannya dengan saya, itu yang harga diri. Jadi berdasarkan kinerja Anda. Nah, kalau pede juga jangan salah, percaya diri adalah berdasarkan kemampuan diri juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.